Itulah iman Abraham. Iman dengan perbuatan. Imannya setan, iman saja tanpa perbuatan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Opini Dr. Bambang Nursena tentang iman setan-setan. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan topik ini, ada baiknya mari kita sama-sama menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan singkat, jelas padat dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Setan itu juga percaya kalau Allah itu esa. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu. Itu baik. Apa itu salah? Enggak. Itu baik. Tapi kalau hanya itu, setan-setan pun percaya itu dan gemetar karena itu. Kenapa kok setan itu percaya Allah itu saya? Sekedar ngomong Allah itu sah. 1, 2, 3 kan bisa ngitung. Tapi iman tanpa perbuatan. Makanya setan itu kan cuma berteori Allah itu satu, Allah itu satu. Tapi karena tidak melakukan perbuatan sesuai dengan imannya, disitulah dia jatuh. Janji Allah kepada Abraham, apa yang pertama? Pergilah, tinggalkanlah negerimu, menuju ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alamatnya belum tahu, tapi dia beriman. Itulah iman Abraham. Iman dengan perbuatan. Imannya setan, iman saja tanpa perbuatan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan singkat dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena terkait kepada sesuatu yang sangat praktis dan sederhana, tetapi sekaligus bisa menempelak, mengingatkan, dan menyadarkan kita bahwa hidup kita ini tidak cukup hanya mengaku percaya kepada Tuhan. Memang kita ini dibenarkan, diselamatkan, bukan karena kebaikan kita, bukan juga karena kekudusan, kesalehan, kesucian kita. Alkitab jelas menegaskan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Oleh karenanya, jangan ada orang yang meninggikan diri atau menyombongkan diri. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dengan upaya, dengan perbuatan baik, dengan segala hal yang dilakukan. Itu konsep kekristenan yang sangat fundamental dan mendasar, tentunya bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Ada paham, keyakinan, pengertian yang sedang merebak saat ini, dan sebenarnya sudah ada jauh-jauh sebelumnya, bahwa kita ini bisa diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Tetapi Alkitab kembali memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa kesalehan, kebenaran, kesucian manusia sungguh seperti kain kotor di mata Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena manusia telah jatuh ke dalam perhambaan dan perbudakan dosa. Itu sebabnya kitab Roma sangat jelas memberikan penegasan
Dulu kamu menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang setelah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, status kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Dr. Bambang Nursena memberikan satu pernyataan. Kalau kita hanya bangga dalam hidup ini, percaya bahwa Allah itu Esa, maka beliau pun mengutip Yakobus 2 ayat 19, dikatakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi pesan dari hambanya Dr. Bambang Nursena bertitik tolak dari Yakobus 2 ayat 19. Kita tidak cukup hanya memberikan pengakuan, bertitik tolak dari pengertian pemahaman kita bahwa Allah itu Esa. Cukup hanya di situ. Hanya di ucapan, hanya di perkataan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita hanya dalam takaran ukuran standar seperti itu, setan-setan pun percaya bahwa Allah itu Esa. Mereka bahkan sampai gemetar. Orang-orang Kristen, apakah dengan mengucapkan bahwa Allah itu Esa, percaya Allah itu Esa, apakah kita memiliki rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan? Jangan-jangan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, bukan kita memiliki rasa hormat. Barangkali bukan kita gemetar, tapi kita membuat orang lain gemetar di luar sana dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena? Kalau kita hanya percaya Allah itu satu, tetapi kita tidak membuktikan kepercayaan kita, iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka nonsen, omong kosong kita memberikan pengakuan bahwa kita percaya Allah itu Esa. Kita tahu konteksnya, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Di sini secara panjang lebar dijelaskan terkait dengan iman tanpa perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan yang baik, benar, dan bertanggung jawab, maka itu masih selepel, satu standar dengan setan-setan, iblis, roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap. Karena iblis, setan pun percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, dan itu baik. Memang kita yakin dan percaya konfirmasi penegasan dari Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Allah itu Esa. Seperti syahadat atau kredo dari bangsa Israel. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa. Esa yang dimaksud di sini bukan Esa seperti remote ini. Tidak. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal bukan Allah yang tunggal mati. Allah yang kita kenal dan kita sapa dengan Bapa, sejak kekal memiliki firman yang kekal dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya. Tiga pribadi, satu hakikat. Pribadi yang dimaksud tolong jangan dimasukkan secara fisik. Pribadi yang terpisah-pisah, tidak ada sangkut pautnya. No, itu bukan konsep Tritunggal dalam kekristenan. Itu sebabnya para pakar sering membuat pernyataan berbicara tentang keesaan Allah yang Tritunggal, bukan terkait dengan pertanyaan berapa Allah. Karena Allah itu pasti Esa.
Tapi keesaan Allah itu tidak pernah lepas dari firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal. Ada 3 realitas konkret. Ada 3 kenyataan konkret. Bukan secara fisik, tetapi secara metafisik. Karena Allah itu roh adanya. Gaib, tidak terlihat. Tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kami orang-orang Kristen, Allah itu wajib hukumnya Tritunggal. Kalau Allah sempat tidak punya firman, yang orang Kristen sering sebut dengan kata lain anak Allah, maka Allah tidak punya kuasa untuk mencipta. Kenapa? Karena Allah selalu mencipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Kalau Allah itu tidak punya roh, berarti Allah itu almarhum, Allah mati. Bagaimana bisa Allah memberi kehidupan kalau Allah itu sendiri tidak memiliki roh? Jadi Roh Kudus adalah prinsip hidup Allah yang tak terpisahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang jelas, kalau saudara dan saya, kita semua hanya mengaku mempercayai Allah itu Esa, tapi tidak terlihat dari buah-buah kehidupan kita atas titik tolak dasar pengakuan Allah itu Esa, maka itu sama dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang memberikan konfirmasi penegasan bahwa perbuatan turut menyelamatkan kita. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Roma, kamu dibenarkan, kamu diselamatkan, kamu didamaikan dengan Bapa hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Tetapi jangan lupa, antara kitab Roma dengan kitab Yakobus bukan kontradiksi, bukan bertolak belakang. Justru membuat pengertian pemahaman kita utuh, lengkap, dan sempurna. Apa maksudnya Pak Pendeta? Kok jadi membuat saya bingung? Tidak Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik. Bukan iman plus perbuatan, atau bukan iman tambah perbuatan membuat kita selamat. Tidak. Kita selamat hanya oleh karena iman kepada Kristus. Dan kita ini pun beriman bukan karena tukang-tukangannya kita, bukan karena kehebatan kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Iman itu juga karunia Tuhan. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita yang sudah jatuh dalam natur dosa mustahil mampu memilih Yesus. Tapi karena kasih karunia-Nya oleh karya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Apa itu? Oleh karena sebelumnya tidak percaya kepada Yesus. Tapi karena karya Roh Kudus yang menginsafkan, menyadarkan kita, membuka mata hati, mata rohani kita atas keberdosaan kita. Akhirnya kita terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi murni oleh karena iman kita diselamatkan. Tetapi jangan lupa, kalau kita benar-benar memiliki iman yang bertanggung jawab, iman yang benar, iman yang sesuai dengan standar firman Tuhan, maka mustahil kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita melakukan perbuatan baik bukan supaya diselamatkan, tetapi kita melakukan perbuatan baik itu sebenarnya sebagai buah dari keselamatan yang sudah kita terima. Itu sebenarnya buah dari pertobatan kita, berbaliknya arah hidup kita dari perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran, dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, jadi apa yang disampaikan oleh hambanya
Dr. Bambang Nursena memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Bagaimana dalam hidup ini, jangan kita hanya mengaku percaya, mengaku yakin, mengaku punya iman. Tapi kita tidak pernah menunjukkan, membuktikan bahwa kita memiliki iman yang menyelamatkan, percaya yang menyelamatkan, yakin yang menyelamatkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Iman yang benar atau iman yang menyelamatkan pasti memiliki bukti, fakta, realita kenyataan dengan hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau hidup kita masih sama dengan kehidupan yang lama, benarkah kita telah mengalami perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? Benarkah kita sudah mengalami kelahiran baru? Firman Tuhan tegas berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Bangkit dalam suatu pola, cara kehidupan yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Abraham adalah bapa orang beriman. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, sanak saudaranya, ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Sekalipun belum jelas arah dan tujuannya, tapi Abraham taat kepada perintah Tuhan, taat kepada panggilan Tuhan. Hal ini menunjukkan Abraham berjalan bukan lewat perasaan, bukan karena melihat, bukan karena fakta, tapi Abraham hidup oleh iman. Iman yang dimiliki Abraham dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya, bertindak meninggalkan Ur Kasdim dan setia mengikut Tuhan, bahkan setia melakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam konteks yang berbeda, setelah 25 tahun Abraham dan Sarah menanti janji Tuhan, akhirnya lahirlah Ishak. Setelah Ishak lahir, kira-kira berumur seumuran remaja, Tuhan memberikan firman kepadanya, ambillah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal itu, anakmu yang satu-satunya, bawalah dia ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat keesokan harinya pagi-pagi benar, Abraham bangun dan dia pergi ke tempat atau ke arah yang Tuhan tunjukkan kepadanya bersama dengan kedua bujangnya, tentunya tidak lepas bersama dengan Ishak anaknya. Dengarkan baik, seseorang yang sangat dicintai dikasihinya, yang dia dapatkan oleh karena janji Tuhan digenapi, yaitu kehadiran atau kelahiran dari seorang Ishak. Betapa berbunga-bunga bangga dan senangnya sukacitanya Abraham. Tapi dalam saat tertentu Tuhan berfirman, persembahkan dia sebagai korban bakaran bagiku. Artinya, lepaskan dia untuk engkau rela dia mati. Kalau sudah jadi korban bakaran berarti siap anaknya mati. Abraham percaya, dan hal itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran kepadanya. Jadi Abraham itu tidak hanya berkata dengan mulut, aku percaya, aku yakin, aku beriman. Tapi dia tunjukkan, dia buktikan, dia nyatakan imannya melalui perbuatannya. Rela, siap mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Sekalipun akhirnya tidak jadi dikorbankan, karena Tuhan telah tahu bahwa Abraham tidak segan-segan mengorbankan anaknya. Karena apa? Karena Tuhan melihat Abraham lebih mencintai Tuhan daripada mencintai anaknya. Saudara dikasihi Tuhan, pesan dari hambanya Dr. Bambang Nursena ini mau mengingatkan
mau mengajarkan kepada kita. Jangan terlalu mudah kita mengklaim dan berkata kita percaya kepada Tuhan, percaya Allah itu Esa, tapi tidak terlihat, tidak terbukti dari perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang benar, iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, maka hal itu pasti dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan sebagai wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.